Semua orang sukses memiliki karakter untuk terus belajar, memperluas wawasan, serta berpikiran terbuka. Di program Unlock with Billy Boon telah hadir narasumber-narasumber yang menginspirasi, membuka, dan meng-unlock pemikiran kita semua. Pada episode kali ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat bagaimana penyandang disabilitas menembus batas dan juga bagaimana untuk sukses di usia muda. Selamat terinspirasi. Welcome di Unlock with me, Billy Boon. Seperti biasa, pada malam hari ini kita akan kedatangan dua orang narasumber yang akan berbagi ke kita semua. Ya. Tapi sebelumnya saya pengen kasih tahu sebuah informasi bahwa Britama Festival ada lagi. Menangin grand prize-nya 8 unit Hyundai Kona Electric Vehicles dan juga ada ribuan hadiah regional lainnya. Ada motor, ada sepeda, ada gadget, ada logam mulia. Ya. Program ini akan berlangsung hingga Desember 2021. Siapa aja yang bisa ikutan? Semua nasabah perorangan di seluruh Indonesia ya, yang punya tabungan Britama dengan minimal saldo 5 juta rupiah. Jadi buruan buka tabungan Britama, tingkatkan saldonya, bertransaksi sebanyak-banyaknya lewat Brimo dan menangin hadiah-hadiahnya. Informasi lebih lanjut tinggal dibaca aja di bawah sini. Alright. Nah, sebelum saya panggil narasumber pertama yang udah ready, pastikan kalian semua ingat, catat, kemudian nanti setelah program ini ke Instagram saya @billyboonyot dan kemudian di kolom komentarnya tulis apa aja yang kalian pelajari dari dua orang narasumber pada malam hari ini. Menangin hadiahnya 2 buah kacamata dari Optics dan juga buku saya ada 2, buku yang on top updated dan juga buku Why. Without any further ado, please welcome Mbak Anggi. Woo! Halo semuanya. Perkenalkan, saya Anggi Yudhistia sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia, sebagai yang ditugaskan dari kelompok milenial oleh Bapak Presiden dari tahun 2019, sekarang 2021, artinya sudah hampir 2 tahun jadi staf khusus Presiden. Nah, saya sebagai penyandang disabilitas, yaitu sebagai tuli, saya juga menggunakan alat bantu dengar. Dan khusus segmen hari ini kita menghadirkan juru bahasa isyarat. Nah, saya hello untuk Putri, terima kasih untuk hadir hari ini. Iya. Oke, langsung saja kita diskusi tentang menembus keterbatasan. Sebelumnya saya bercerita dulu tentang latar belakang saya sebagai seorang penyandang disabilitas sejak usia 10 tahun. Jadi ketika lahir ini saya pun sama seperti yang lainnya, tapi kemudian mengalami demam tinggi dan malaria. Jadi yang membuat saya kehilangan pendengaran sejak usia 10 tahun. Bisa kebayangkan dari yang sebelumnya bisa mendengar banyak hal, tiba-tiba sunyi. Jadi ketika umur 10 tahun itu ada 2 solusi. Yang pertama, menyerah atau berjuang untuk membentuk karakter diri. Jadi kalau saya memilih tentunya kedua, berjuang untuk membentuk karakter diri. Kenapa membentuk karakter diri? Sebenarnya pasti ada alasan di balik kenapa Tuhan menciptakan saya menjadi seorang keterbatasan yang tadinya saya bisa mendengar terus tiba-tiba nggak bisa mendengar. Itulah yang menjadi perjalanan hidup saya untuk berjuang agar menerima diri sendiri dengan ikhlas dan bagaimana bisa memberikan dampak kepada orang lain. Dan hingga pada akhirnya saya berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Kalau dibilang diskriminasi, saya sudah mengalami diskriminasi. Kalau dibully, saya sudah dibully. Penyandang disabilitas itu nggak bisa apa-apa. Kita harus menunjukkan, membuktikan bahwa penyandang disabilitas itu pasti bisa. Tergantung bagaimana kita bisa membuktikan, dimulai dari pendidikan. Saya berusaha banget untuk pendidikan setinggi mungkin hingga akhirnya berhasil lulus S2 di jurusan komunikasi. Agak kontradiktif ya, nggak bisa dengar tapi ngambil komunikasi. Tapi siapa sangka jurusan komunikasi inilah yang menjadi titik balik perkariran. Dan itu juga ada penghargaan-penghargaan baik secara nasional dan internasional yang dapat diraih. Dan bagaimana cara membuktikannya? Buktikan dengan karya. Saya membuktikan dengan publish buku. 3 buku, yang pertama Perempuan Tunarungu Menembus Batas, yang kedua Setinggi Langit, dan yang ketiga Become Rich as Sociopreneur. Dan apa yang membuat saya bisa bertahan saat ini adalah percaya diri dan support system adalah kunci. Support system keluarga, jangan malu kalau memiliki keluarga yang memiliki keterbatasan.
buktikan bahwa walaupun memiliki keterbatasan, tapi dia bisa menjadi kelebihan di keluarganya. Bagaimana support system ini bisa menjadi support yang membuat seorang anak ini tumbuh menjadi percaya diri bahwa hidupnya berharga, bukan harus dikasihani, tapi bagaimana bisa bangkit untuk memberikan dampak buat orang lain. Dan tahun 2019, saya juga membuat yayasan khusus untuk penyandang disabilitas, memberdayakan teman disabilitas agar mandiri secara ekonomi. Siapa sangka tahun 2019 itulah langkah ketika Bapak Presiden menunjuk langsung menjadi staf khusus Presiden agar bagaimana bisa membuat dampak yang lebih besar kepada penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Membantu Bapak Presiden mensupport program-program pemberdayaan disabilitas. Bicara tentang penyandang disabilitas, kita tahu bahwa berdasarkan data BPS, nah, indikator kesejahteraan rakyat 2020, Badan Statistik 2018, ternyata jumlah penyandang disabilitas itu adalah 38 juta jiwa. Artinya, sebagai staf khusus Presiden memang adalah lembaga non-struktural. Tapi kita juga bekerja sama dengan Kementerian Teknis agar program-program penyandang disabilitas tepat pada sasarannya. Lalu kita tahu bahwa ragam penyandang disabilitas itu banyak banget. Penyandang disabilitas ada faktor penyebab sejak lahir, ada faktor penyebab tidak sejak lahir. Kita lihat penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik, dan penyandang disabilitas ganda. Tantangan kita ini adalah bagaimana pendataan ini kita terus memperbarui. Kita terus belajar bahwa data ini adalah sangat penting di suatu negara untuk memberdayakan teman disabilitas agar programnya tepat pada sasarannya. Kita tahu bahwa penyandang disabilitas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang paradigma. Perubahan paradigma yang dimaksud memandang penyandang disabilitas sebagai manusia seutuhnya, tidak lagi dengan belas kasihan. Jadi human right. Sepanjang 2019-2020, Bapak Presiden bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ini adalah bagaimana mengkolaborasikan seluruh kementerian, bukan lagi sebagai sektor Kementerian Sosial untuk yang bertugas sendirian, tidak. Tapi sinergi dan kolaborasi seluruh kementerian untuk membentuk lingkungan inklusif memberdayakan penyandang disabilitas. Sepanjang tahun 2019 dan sepanjang tahun 2020, Bapak Presiden mensahkan 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Artinya PP inilah sebagai bukti bahwa pemerintah peduli, pemerintah berkomitmen berusaha untuk memberdayakan, menginklusivitaskan Indonesia untuk penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang diprioritaskan. Terakhir ini, Komisi Nasional Disabilitas menuju Indonesia Ramah Disabilitas. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas menerangkan bahwa Komisi Nasional Disabilitas akan dibentuk oleh Bapak Presiden pada tahun 2021. Apa tugasnya? Bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden, fungsinya penyusunan rencana kegiatan Komisi Nasional Disabilitas dan pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders terkait dalam rangka pelaksanaan untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Artinya, Indonesia hingga pada akhirnya akan memiliki Komisi Nasional Disabilitas yang nanti anggotanya ada 7, yaitu 4 penyandang disabilitas dan 3 non-disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas akan menjadi lembaga yang mengarusutamakan spirit inklusivitas dalam setiap agenda pembangunan negara. Artinya penyandang disabilitas bukan kelompok minoriti, tapi kelompok priority oleh pemerintah. Komisi Nasional Disabilitas sebagai amanat undang-undang dengan populasi penyandang disabilitas yang didominasi oleh usia produktif. Persiapan SDM disabilitas unggul, berdaya, dan adaptif tidak bisa ditunda lagi. Komisi Nasional Disabilitas sebagai stakeholders yang mengkolaborasikan semua unsur dalam upaya menuju Indonesia maju, Indonesia inklusif. Sebagai bukti bahwa pemerintah telah peduli dan serius
bahwa penyandang disabilitas berdaya menuju Indonesia yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Banyak orang yang berpikir bahwa penyandang disabilitas harus dikasihani. Seperti apa sih yang dibutuhkan, apa sumbangan, atau segala macam. Enggak, tapi diberi kesempatan. Kesempatan. Human right, kita diberikan kesempatan sama-sama. Oke, saya harus disclaimer dulu kenapa saya nggak pakai masker, karena Mbak Angki harus bisa ngebaca gerakan bibir saya. Alright, so anyway, Angki, thank you so much udah datang sini. Sama-sama? Sama-sama, bahasa isyaratnya. Alright, oke, thank you so much. Ini saya disclaimer lagi nih, saya kenal sama Mbak Angki udah 11 tahun, dari tahun 2010. Zamannya dulu masih jomblo, sekarang udah mama. Makna anak dua. Mama anak dua. Tapi ini by the way karena staf khusus Presiden Republik Indonesia ini harus manggilnya ibu ya berarti? Nggak usah lah, kan milenial. Oh milenial, iya betul. Staf khusus milenial untuk Bapak Presiden. Dulu kita sering ngobrol, kagum banget sama Angki, ya kan? Yang tadi udah dijelasin tuh dari kehilangan pendengaran dari kecil gitu ya, lahirnya bisa dengar, kemudian tapi di support sistemnya tetap gembleng Mbak Angki untuk tetap kuliah normal, terus kemudian S2 komunikasi, ya kan? Drive-nya gila-gilaan gitu, sampai sekarang bisa akhirnya jadi staf khusus presiden kan. Kan pastinya susah kan, untuk sebagai penyandang disabilitas, punya mindset, punya drive kayak gitu. Nah menurut Mbak Angki nih, buat penyandang disabilitas di luar sana? Susah, apalagi di saat pandemi, semua orang pakai masker. Oh iya? Susah, apalagi ditugaskan menjadi staf khusus presiden, kita harus setiap hari bertemu sama orang, dan setiap hari kita menemukan masalah yang banyak. Tapi gimana caranya supaya tetap produktif? Ya. Sekarang teknologi itu makin canggih, jadi sekarang itu teknologi apa yang dibicarakan semua jadi bentuk tulisan. Jadi nggak ada masalah yang nggak ada solusi. Setiap penyandang disabilitas selalu memiliki keterbatasan. Ya. Apalagi di pandemi, keterbatasnya berlebih-lebih. Tapi emang kita mau pasrah gitu aja? Mau nyerah gitu aja? Sedangkan kita masih diberi nafas, kita masih diberi kesempatan, jadi kita mencoba untuk gimana ya kita bisa tetap produktif, walaupun semua terbatas gitu. Dulu kita sering ngobrol segala macam yang saya ingat juga Angki pernah bilang yang ya kita berharap Indonesia ini lebih peduli terhadap penyandang disabilitas dan seterusnya. Sekarang udah ada di ring 1. Sekarang diminta advice-nya sama Pak Presiden. Oke, tadi udah dibilang tidak ngurusin teknisnya ya, karena berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait gitu ya. Sekarang ini apakah Indonesia sudah maksimal ngebantuin penyandang disabilitas? Belum. Padahal Angki udah ada di situ loh. Karena kita butuh proses. Harus maksimal dong. Oke, karena kita butuh proses. Oke. Ya kan? Jadi ketika 2019 November, artinya kita baru aktif 2020. Memang ketika duduk teman diskusi presiden, gitu, apa sih yang bisa dilakukan gitu. Bapak selalu bertanya. Indonesia itu susah kalau memang kita melakukan program-program yang langsung kepada masyarakat kalau tidak ada peraturan pemerintahnya. Oke. Karena kenapa harus ada peraturan pemerintah? Peraturan pemerintah ini ya akan menjadi acuan kementerian-kementerian bahkan daerah. Jadilah kita sinergi semua kementerian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Sekretariat Negara, Pendidikan, semua kementerian lah, pendidikan dan lain-lainnya. Untuk apa? Semua peraturan pemerintah harus segera direalisasikan. Sampailah kita mengawal peraturan-peraturan itu sampai ke meja Bapak Presiden. Kalau di meja Bapak Presiden ditandatangani sama Bapak Presiden. Nah, Bapak Presiden selalu bilang, oke, sekarang sepanjang setahun ini sudah saya sahkan. Kelanjutannya apa? Eksekusi. Ya. Nah, eksekusi di ranah kementerian. Habis selesai di ranah kementerian, di ranah daerah. Ya. Tapi ini seru sih, belajar banyak. Oh, ternyata pemerintah ini butuh proses dan kita sebagai warga negara ini butuh partisipatif aktif.
Karena pemerintah nggak bisa sendirian. Ya. Kita butuh gotong royong. Kita sama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Oke. Nah, kalau di kacamatanya Angki sendiri, yang dilakukan oleh pemerintah untuk ngebantuin mendukung penyandang disabilitas, itu udah berapa? Skornya dari 0 sampai 10? 6. 6 ya? Oke. Seenggaknya 50% ke atas lah. Ya, ya. 6. Kita masih punya 40%. Masih PR banget. Masih panjang ya perjalanan ya? Lumayan panjang. Lumayan Makanya panjang. kenapa tadi presentasi aku bilang kita butuh Komisi Nasional Disabilitas. Karena ini lembaga Ya. yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, lembaga resmi. Kalau staf khusus presiden ini kan adalah non-struktural presiden. Namanya juga staf khusus mengerjakan tugas-tugas khusus dari Bapak. Ya. Begitu ada lembaga Komisi Nasional Disabilitas, ini kan amanah undang-undang yang udah ada peraturan presidennya. Kalau lembaganya ini udah jadi, nah baru panjang bisa ngebut. Jadi selama ini belum ada Komisi Nasional Disabilitas ini, maksudnya lembaga resmi, struktural, nggak ada? Belum ada. Yang kita tahu kan komisi itu banyak ya. Ya. Komisi itu macam-macam, komisi HAM, komisi perempuan, komisi disabilitasnya 2021. baru kali ini mau dibikin. Insya Allah 2021 hari Desember, Hari Disabilitas Internasional 2021, Bapak sudah melantik anggota-anggotanya untuk bertugas. Sebagai staf khusus belum boleh ninggalin jabatan itu ya, berarti Kita selesaikan dulu tugasnya. selesaikan dulu tugasnya gitu ya. Nah, jadi nanti dari 7, yang 7 ya kalau nggak salah ya. Yes. Dari 7 ini yang dicari ada yang 4 dari penyandang, 3 non-disabilitas kan. Karena inklusivitas. Ya. Nah, ini nyarinya gimana dan sekarang udah lagi proses dong. Kita dari Desember tahun 2020 sudah kita secara resmi kita membuka pendaftaran. Oke. Yang daftar 1.200. 1.200 orang. Yes. Oke. Berarti ada tahap-tahapnya. Ya. Dari 1.200 ke 169, dari 169 kita ke 50, ke 50 ke 14, dan kasih ke presiden untuk memilih 7 nama. Oke. Tadi Angki juga bilang bahwa penyandang disabilitasnya juga diharapkan untuk proaktif. Yes. Ya kan? Supaya Indonesia bisa lebih ngerti, bisa lebih mengayomi gitu kan. Proaktif yang Angki barusan bilang ini apa? Seperti apa contoh konkretnya? Mereka mesti ngapain sih? Suatu program penyandang disabilitas itu akan sampai tepat pada sasarannya ketika kita merangkul teman disabilitas. Oke. Pemerintah ini selalu punya engagement dengan komunitas-komunitas. Jadi ketika program selalu dibuat, apapun itu bentuknya, selalu bertanya dulu kepada penyandang disabilitas. Jadi begitu penyandang disabilitas dapat undangan, FGD, Forum Group Discussion, datang bersuara. Atau memang mau bersurat kepada kita, mau ngasih tahu apa, proaktif aja. Apa sih yang sebenarnya yang terjadi, apa sih yang sebenarnya Indonesia butuhkan. Ya, kita tuh selalu menerima itu dengan senang hati, selalu senang untuk diajak diskusi. Karena program ini kan untuk teman-teman disabilitas. Jadi kenapa komunitas itu penting? Kenapa organisasi itu penting? Karena kita melihat spiritnya yang sama untuk Indonesia gitu. Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Tadi Angki bilang bahwa masyarakat juga penyandang disabilitas tuh nggak pengen dikasihanin juga gitu kan. Kalau saya kenal sama Angkinya seperti ini karakternya dari dulu juga, saya sama sekali nggak pernah kasihan sama Angki, ya kan? Wanita tangguh gitu. Nah sekarang untuk masyarakat, kalau ketemu sama penyandang disabilitas, nggak perlu ngasihanin, jadi mereka harus gimana gitu? Kan pasti ada canggungnya gitu loh, ya. Benar, banyak orang yang berpikir bahwa penyandang disabilitas harus dikasihani. Seperti apa sih yang dibutuhkan, apa sumbangan atau segala macam, enggak. Tapi diberi kesempatan. Kesempatan itu seperti apa? Sekolah inklusif. Jadi sekolah-sekolah, ada sekolah luar biasa dan sekolah umum, itu penyandang disabilitas pun berhak untuk di sekolah umum. Iya kan? Jadi kita temenan yang sama, mendapatkan hak yang sama gitu. Dan bekerja juga nggak perlu dieksklusifkan, sama lah kita. Karena sebagai warga negara itu kita semua sama. Jadi sebenarnya kesempatan. Jadi perspektif stigma masyarakat tentang penyandang disabilitas kasih ya no. Itu adalah minority. Kita tidak perlu itu saat ini.
human right, kita diberikan kesempatan sama-sama. Gitu. Oke. Angki, thank you so much. Thank you so much. Udah bangga banget kenal sama Angki udah lama. Dan senang banget ngelihat dari dulu sampai sekarang. Dan sampai selamanya udah pasti kayaknya. Ya kan, hidup purpose-nya untuk ngebantuin penyandang disabilitas ya. So, good luck untuk semua tugas-tugasnya buat negara. Terima kasih, sehat selalu Mas Billy dan sukses selalu. Sama-sama, salam buat Bapak Presiden. Siap. Alright, that's it perbincangan saya dengan Mbak Angki. Jangan kemana-mana. Find your mentor, surround yourself with positive people. Seraplah semua ilmu, seraplah semua pengetahuan. Kita amati apa yang orang lakukan, apa orang kerjakan. Stimuli X kita berikan, apa yang dilakukan oleh orang itu. Nah, kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kita adaptasi. Oke, kita masih di Unlock with me, Billy Boon. Dan sebelum saya manggil narasumber kedua, Direktur Muda, saya pengen ingetin untuk setelah ini ke Instagram saya @billyboonyot, kemudian tulis apa yang kalian pelajarin dari kedua narasumber pada malam hari ini di kolom komentar untuk dapetin 2 buah kacamata dari Optics dan juga 2 buah buku saya. Without any further ado, please welcome Mas Argo. Oke, thank you Billy atas perkenalannya. Teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Argo. Saya adalah Direktur Jaringan dan Layanan di BRI. Dan sebelum ada yang nanya nih, saya jawab dulu aja bahwa saya nggak pernah ngimpi kerja di bank. Oke teman-teman semua, saya pasti yakin bahwa teman-teman semua pasti sudah tahu bahwa kita sudah dalam kondisi pandemi. Ya. Kondisi pandemi ini mempengaruhi banyak sekali masyarakat di dunia, di negara kita juga. Dan angka-angka PPS tentu saja menunjukkan hal ini juga gitu. Tercatat bahwa ada 29 juta warga di negara kita yang terdampak pandemi ini gitu. Kemudian dari jumlah tersebut ada sekitar 2,5 juta ini yang harus kehilangan pekerjaannya gitu loh. Kondisinya begitu demikian parahnya sampai ini tidak hanya berdampak kepada usia produktif aja, tapi juga lebih luas dari itu gitu. Nah ini sudah jelas bahwa kondisinya sangat sulit. Gimana nih dalam kondisi sulit seperti ini apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bisa memiliki mindset yang tepat untuk menghadapi kesulitan yang kita sama-sama hadapi ini. Semua manusia pasti hidup akan menemui kesulitan gitu ya. Kita lihat bahwa akan ada 2 pilihan, ada 2 mindset yang bisa digunakan untuk melihat setiap kesulitan yang kita hadapi ini. Yang pertama itu yang sering disebut sebagai fixed mindset. Pada pola pikir ini menganggap bahwa apa yang kita terima sekarang, apa yang kita miliki sekarang itu adalah suatu hal yang given. Suatu hal yang statis, suatu hal yang tidak bisa dikembangkan lagi karena itu yang adanya begitu aja gitu. Nah ini akan sangat kontras, sangat berbeda sekali dengan mindset yang kedua yaitu adalah growth mindset. Di mana pola pikir ini adalah betul-betul berbeda di mana dia memahami bahwa apa yang kita miliki sekarang, skill set kita yang mulai sekarang, kemampuan kita sekarang itu adalah berkat proses itu. Dan ini masih bisa diperbaiki, masih bisa diimprove tentu saja. Karena apa? Karena ini adalah suatu hal yang bisa kita perbaiki terus dengan kerja keras dan upaya kita untuk belajar gitu. Nah ini kalau kita bisa bawa kedua mindset ini kepada dunia kita ya, ini saya coba akan relate kepada teman-teman yang di dunia kantoran gitu. Kita lihat di mana misalnya ada suatu ketika kita diberikan tugas oleh bos kita gitu. Kamu tolong kerjaan ini ya. Kita merasa menerima kerjaan itu kadang-kadang bisa dipilih 2 hal gitu ya. Nah mindset yang pertama, mindset yang growth mindset melihat bahwa inilah sebuah tantangan. Ini adalah kerjaan baru nih, gue belum pernah ini suatu hal yang asik, ini mengasihkan. Gue akan carikan cara, gimana caranya untuk bisa ngerjain ini. Kalau gue nggak bisa, gue akan nanya sama orang yang bisa gitu loh. Kita akan upayakan bahwa ini adalah peluang untuk kita belajar, untuk bisa tumbuh. Itu growth mindset. Nah, pilihan lain adalah kita menggunakan fixed mindset tadi, di mana kita ngelihat, wah ini kerjaan apa lagi nih, nggak jelas pula, kerjaan gue masih banyak gitu ya, apa yang harus gue lakukan gitu loh. Usulah nyerah aja lah, ntar gue coba lempar-lempar ke teman-teman gue yang lain deh, pada nganggur juga gitu, udah nyerah pokoknya. Nah, ini 2 hal ini akan menjadi pilihan kita dan akan berbeda. Nah, saya akan mengajak teman-teman semua untuk bisa memilih tentu saja bergerak ke arah yang pertama gitu. Kenapa? Karena kalau pekerjaan baru itu akan berbeda dengan pekerjaan yang biasa. Pekerjaan biasa gitu ya, itu tiap hari kita akan menerima pekerjaan yang sudah biasa kita lakukan. Tiap hari kita udah tahu caranya nerimanya gimana, nerima dari siapa, kerjanya kita mau diapakan. Nah itu udah given, itu almost mechanical gitu ya kan. Karena apa? Karena semua sudah kita kenal, sudah kita tahu caranya dan sudah familiar sekali. Nah ini sebenarnya kalau kita terlalu merasa begini, ini hidup seperti ngelinding aja. Ini comfort zone kita gitu, udah nyaman. Mengapa sih nyaman? Karena ya udah kita kenal gitu kan. Dari A sampai Z itu udah tahu semua. Nah kita akan terkungkung. Nah kalau kita terbiasa dengan bidang ini, dengan zona nyaman ini,
yang terjadi adalah kita tidak bisa bertumbuh. So I urge you guys to venture out gitu loh. Bermainlah keluarlah dari zona nyaman ini supaya kita bisa masuk ke zona belajar di mana kita memang harus melihat bahwa ini adalah tantangan baru, kita harus memperkaya skill set kita gitu ya. Kita harus bisa meng-acquire keahlian-keahlian baru yang bisa kita bertumbuh di sana. Kalau sudah lewat dari zona itu seperti akan masuk ke zona growth kita. Di mana nanti akan muncul dengan skill set kita yang baru, dengan kemampuan kita yang baru gitu ya, dengan pengetahuan yang baru yang kita dapat dari belajar tadi, kita akan bisa mendapatkan hal baru juga. Misalnya ada goals baru, ada sense of purpose baru dari diri kita gitu. Oh, oke, berikutnya dengan pengetahuan gue yang baru nih gue bisa ngapain nih gitu kan. Itu kita akan tumbuh di sana dan juga kita bisa mencapai mimpi-mimpi baru karena kita punya kemampuan yang baru. Satu hal yang sering kali ditanyakan kepada saya adalah dengan usia relatif muda, bagaimana caranya bisa menggapai suatu posisi yang seperti Bapak sampaikan, yang Bapak duduki sekarang gitu. Ini banyak sekali pertanyaan begitu. Nah, mungkin kalau bisa saya distilasi pengalaman saya pribadi terhadap karir saya ini, bahwa ada 3 hal yang bisa saya persiapkan di sana, saya bisa share ke teman-teman semua gitu. Pertama adalah buat saya penting untuk mencari mentor. Find your mentor, surround yourself with positive people gitu loh. Jadi temuilah orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang pintar yang tidak segan bertukar pikiran, tidak segan mengajarkan ilmu mereka gitu ya. Dan kita selalu bisa belajar dari berbagai macam orang, sebenarnya itu. Dan ini saya sampaikan juga bahwa kita tidak selalu belajar dari orang-orang yang baik saja ya. Why don't you guys meet people know more about the dark side? Kita juga bisa belajar juga dari mereka, cara mereka untuk bisa misalnya menghandle hal yang negatif tadi seperti apa gitu. Jadi you can always learn from everyone gitu. Jadi kombinasikan semua ilmu-ilmu tadi gitu ya. Dan itu penting untuk kita melangkah ke kiat saya yang kedua, yaitu adalah bagaimana kita bisa menjadi spons, seraplah semua ilmu. Anak usia 0 sampai 4 tahun itu saat awal itu adalah saat yang luar biasa karena mereka begitu menyerap, otak mereka bagian spons yang menyerap ilmu gitu ya. Nah, saya ingin teman-teman juga bisa memfungsikan kemampuan diri sebagai spons tadi. Seraplah semua ilmu, seraplah semua pengetahuan, kita amati apa yang orang lakukan, apa orang kerjakan. Stimuli X kita berikan, apa yang dilakukan oleh orang itu. Nah, kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kita adaptasi, intinya itu. Dan juga saya akan stressing juga poin ketiga, yaitu adalah bahwa kita harus mempunyai plan. Punyalah rencana hidup. Kalau orang nggak punya rencana hidup, yang terjadi adalah gelinding aja gitu loh. Coasting, kita banyak cuma ikut aja nasib ke arah mana gitu lah. Itu nggak bisa. Kalau memang niatnya adalah kita mau bertumbuh, mau belajar, mau menjadi lebih dari apa yang kita sekarang, please make a plan, create a plan gitu ya. Dan kita bikin visi. Mau kemana kita dalam 3 tahun, dalam 5 tahun harus seperti apa. Ini berlaku juga untuk teman-teman yang mungkin kerjanya di dunia kantoran ya, di mana ketika kita masuk ke unit kerja baru, kita harus segera set parameternya seperti apa. Tangkap semua, set parameter, kemudian buatlah plan ke depan. Unit kerja ini mau gua apain dalam 5 tahun nih. Unit kerja ini akan gua apain dalam 3 tahun ke depan. Dan buatlah step by step planningnya. Tentu saja dengan memfaktorkan semua faktor resource yang ada gitu ya. Ada people di sana, ada proses di sana, ada IT juga di sana. Saya juga mengingatkan juga teman-teman bahwa ada hal lain yang namanya etika. Ini penting, terutama dalam dunia kerja ya. Tapi kerja ini bersifat universal, tidak hanya untuk dunia kantoran saja, tapi juga untuk teman-teman yang punya misalnya wirausaha gitu. Itu akan tetap berlaku karena etika ini akan menjadi moral compass gitu ya, moral guidance kita untuk bertindak dan berperilaku. Nah, teman-teman semua, saya adalah bagian dari BUMN Muda, sebuah organisasi di mana yang leaders BUMN berkumpul gitu. Dan di BUMN ini kami punya core values yang namanya akhlak. Akhlak ini adalah core values kami dan sebenarnya adalah akronim dari beberapa hal. A yang pertama itu adalah amanah. Amanah di situ ada unsur jujur di sana, ada unsur tanggung jawab ya, kalau diberikan tugas, diberikan kepercayaan ya tidak boleh lancung gitu. Itu harus dilakukan. Yang berikutnya adalah kompeten. Nah, ini akan sangat related dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita harus selalu membangun kompetensi untuk bisa berperan semaksimal mungkin dalam peran dan tugas kita yang diberikan gitu. Jadi belajar terus, acquire new skill sets gitu ya, untuk supaya kita bisa menjadi lebih baik untuk bertugas tadi, dalam tugas tadi. Terus yang berikutnya adalah H ini harmonis. Kita harus ingat Indonesia itu beragam ya, nggak cuma satu macam doang, macam-macam, berbagai macam suku, bermacam kultural, dan macam kepercayaan dan segala macam. Nah, kita harus bisa mengharmonisasikan ini semua. Karena apa? Karena diversity is not a weakness, is a strength. Kita harus kombinasikan segala macam kekuatan ini menjadi suatu positive force gitu untuk bisa berkarya. Terus berikutnya adalah L, ini loyal kepada Tuhan, loyal kepada perusahaan, kalau dari perusahaan, dan juga loyal kepada tentu saja bangsa dan negara. Itu sudah jelas sekali. Terus A berikutnya adalah adaptif.
Ini sangat relevan sekali dengan dunia kita sekarang yang perubahan itu terjadi sering kali banyak sekali perubahan di mana-mana ya terjadi, dan ada studi yang menyampaikan bahwa perubahan itu terjadi semakin lama semakin cepat. Jadi jarak antara perubahan satu ke perubahan kedua tuh tendensinya malah semakin cepat jangka waktunya gitu. Nah ini akan sangat penting untuk kita bisa adaptif ini, karena apa? Karena kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa agile gitu ya dengan kondisi yang ada, supaya kita bisa fine tuning itu, tweaking gitu untuk bisa memperbaiki hal yang kita hadapi gitu. Dan yang terakhir itu adalah kolaboratif, karena tidak ada orang yang sukses sendirian. Semua orang akan perlu orang lain untuk bisa sukses gitu ya. Ada yang butuh teamwork, ada butuh anggota timnya, ada yang butuh orang untuk mengangkat dia, untuk bisa menolong dia, mengingatkan dia barangkali kalau dia salah dan segala macam. Ini menjadi penting sekali. Steve Jobs teman-teman ya mungkin udah kenal semua ya. Steve Jobs itu udah kurang kayak apa lagi gitu ya, luar biasa gitu kan. Tapi pada saat rendah dia di Apple waktu itu, dia sempat datang ke Bill Gates. Dan Microsoft sempat invest di Apple. Artinya apa? Artinya bahwa kan orang sebesar Steve Jobs aja dia butuh bantuan dan tidak segan untuk minta bantuan ya. Itu makanya poin yang terakhir, kolaboratif jadi sangat penting gitu. Nah terakhir saya ingin tarik analogi antara kehidupan kita dengan air gitu ya. Mungkin teman-teman semua sudah pasti belajar Natural Sciences IPA di masa lalu gitu ya. Sudah tahu betul bahwa air itu punya beberapa bentuk gitu, ada bentuk cair, ada bentuk padat, dan ada lainnya gitu. Nah, kalau kita ibaratkan air ini untuk mengisi wadah kita, bentuk mana yang terbaik untuk itu? Tentu saja jawabannya adalah air ya, kita cair gitu. Jadi kita harus bisa memenuhi wadah kita dengan baik kalau kita jadi cair. Jadi gunakanlah panas yang kita terima, itu kalor yang kita terima gitu ya, untuk bisa menjadi cair sehingga kita bisa mengisi wadah kita dengan baik. Dengan cara apa? Dengan belajar, dengan menyerap ilmu dan segala macam gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Tetap semangat teman-teman, tetap sehat, karena hanya dengan semangat dan kesehatan kita bisa berfungsi untuk bagaimana kita bisa memberi makna untuk Indonesia. Terima kasih. Berarti kalau kita dikasih tugas lebih sama atasan, berarti atasan percaya sama kita. Betul. Makanya kita harus bilang terima kasih dan kita lakuin sebaik mungkin, bener nggak? Betul. Jadi kalau saya lihat tadi kembali ke yang Mas Billy sampaikan ya, kepercayaan. Kepercayaan itu mahal harganya. Ketika atas kita percaya bahwa kita diberikan tugas X gitu, dan ya pasti dia juga mengukur gitu kan, bahwa dia sanggup apa enggak. Dan jangan sia-siakan menurut saya sih. Mas Argo, thank you so much udah berbagi. Terima kasih, Luar biasa men. Tapi ini bener kan ya, kalau ini dicek ini bener nih ya. Direktur di Bank BRI kan? Betul, mudah-mudahan masih ya. Mudah-mudahan masih. Enggak, soalnya gini loh, bukankah kerja di bank direktur pakaiannya kesehariannya apakah kalau kerja boleh nih pakai jeans? Boleh. Sekarang malah kita lebih mau pengen lebih cair suasana gitu dengan cara apa? Dengan yang smart casual begini lebih banyak hari sekarang Billy. Oke. Gitu. Padahal kan zaman dulu kan kalau kita tahu kan kerja di bank, apalagi BUMN ya, batik lah, apalah gitu-gitu. Sekarang sudah enggak, sekarang kita coba semuanya lebih cair, ya kita sesuaikan lah dengan audiens kita. Sekarang sekitar 85% pekerja BRI itu adalah milenial gitu. 85% setidaknya ya, dan ini akan terus kita tambahkan terus tentu saja, dan kita akan merubah suasana nih jadi seperti itu. Gitu. Oke. Anyway, pernah kebayang nggak? Kan tadi kan salah satu wajangannya kalau kita ingat harus punya planning, gitu kan? Pertanyaannya dulu waktu masih muda, sekarang juga masih muda. Pernah punya planning jadi direktur bank BUMN terbesar di Indonesia nggak? Seperti yang tadi di slide saya ya, sebenarnya nggak pernah memikir jadi bank dan terus saja nggak pernah ini jadi direktur gitu loh Mas Billy. Jadi ini semuanya plan pasti ada, tapi untuk dua itu harus saya nggak punya plan ke arah sana. Oke, kalau boleh dibocorin dulu sebenarnya kalau kan IT kan? Ya, sebenarnya banking itu by product sebenarnya. Dulu saya masuk ke BRI lahirnya sebagai auditor IT sebetulnya. Dari sana ya one thing leads to another akhirnya seperti ini. Sesuai gitu. dong ya berarti ya. Sebenarnya sesuai. Masuknya memang industrinya banking tapi di IT-nya. Kan jauh banget ya sebenarnya, maksudnya dari IT yang very spesifik terus kemudian sekarang ini memimpin jaringan ya. Network kan di BRI kan. Ketika naik di corporate ladder di BRI. Atasan-atasan yang selalu memberikan kesempatan untuk dipromosikan jabatan segala macam, yang mereka lihat dari Mas Argo tuh apa sih? Semangat barangkali ya, semangat itu satu, dan juga tadi komitmen bahwa ketika kita kerja ya kita nggak usah hitung-hitungan lah, kita kerja ya kerja bener gitu kan, dan kalau kita
kerja kita benar dan ini pasti orang lihat kok. Mungkin akan relate dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita pengen punya growth mindset. Bagaimana saya tadi ya di background IT, kemudian saya bisa bergerak ke tempat-tempat lain karena apa? Karena selalu pingin haus akan tantangan baru gitu loh. Gitu. Gimana caranya untuk punya growth mindset? Kan udah dijelasin ya sama Mas Argo nih, pentingnya adalah begini segala macam, mau belajar terus keluar. Gimana? Gak gampang, men. Betul. Anak muda di luar sana banyak yang iya, oke, thank you Mas Argo udah ngasih tahu pentingnya growth mindset, tapi kayaknya susah, kayaknya begini. Alasannya udah sejuta dulu di depan. Nah, gimana cara mereka untuk punya growth mindset? Nah, alasan itu pasti akan selalu ada gitu ya, karena kita membuat excuses untuk tidak maju gitu. Nah, memang harus dilatih. Menurut saya awal harus kita punya niatan dulu. Niatan dulu, pahami bahwa kita punya kelemahan itu iya, tapi kemudian kita harus melakukan sesuatu untuk mengubah itu gitu loh. Jadi pertama mungkin latihan, mungkin step by step barangkali itu mungkin tidak langsung drastis gitu, tapi mulai dari awal tantangan kecil kita terima, tantangan kecil lama-lama akan bertambah dan akan menambah ke tadi itu growth mindset kita pelan-pelan seperti itu. Jadi bisa dijadikan habit ya, boleh dibilang ya, dilatih pelan-pelan. Nggak mungkin juga hari ini saya masih punya fixed mindset, pengennya besok udah langsung growth mindset, nggak bisa ya. At least tahu dulu, kemudian punya kesadaran itu penting, kemudian niat ya, kemudian dijalanin. Betul. Awareness is half the battle gitu. Ya. Nah, tadi Mas Argo saya suka banget, saya sampai tunjuk-tunjuk adalah jangan hitung-hitungan ketika kerja. Tapi gimana buat mereka yang berpikir gini, Mas Argo, saya digaji 5 juta rupiah, dikasih tahu job desk-nya pada saat di hire 1 sampai 5. Kenapa saya mesti ngerjain 6? Kenapa saya mesti ngerjain 7? Kan saya digajinya cuma 1 sampai 5. Ini juga banyak pertanyaan juga yang seperti itu. Jadi ya memang harus diakui bahwa job desk itu exist for a reason gitu ya. Bagaimana kita bisa mencari koridor kita yang tugasnya boleh apa dilakukan apa tidak, itu ada guidance-nya gitu ya. Tapi buat saya hitung-hitungan tadi itu lebih ke arah bagaimana kalau kita ada kans untuk bisa bekerja lebih untuk tadi menjawab tantangan baru gitu ya. Kenapa nggak kita ambil gitu? Karena di sana pasti ada peluang untuk belajar gitu. Ada peluang untuk bertumbuh tadi. Bagaimana kita bisa acquire skill set dengan cara apa? Dengan cara tantangan-tantangan yang baru tadi yang bisa datang ke tempat kita. Tapi kan ketika saya ngerjain hal lebih itu gaji saya masih sama, men. Kalau atasan atau company mau nyuruh saya berbuat lebih, ya bayar saya lebih dong. Nah, untuk mereka yang berpikir kayak gitu harus gimana tuh? Oke. Sebenarnya ya tadi sih kalau saya lihat bahwa ketika kita hitung-hitungan nanti kalau kita itu kan ibarat kita nutup pintu ya, Mas Billy ya. Nutup pintu. Nah, ketika sudah nutup pintu lama-lama orang jadi malas buka pintu itu lagi gitu loh. Jadi buat saya sih kita treat sebagai pintu yang kita bisa buka kapanlah perlu gitu ya, sehingga nanti kalau ada orang lain butuh tantangan baru, ilmu baru bisa kita share lagi tadi, dia masih tidak segan lagi buka pintu itu gitu. Menurut saya itu sih. Berarti kalau kita dikasih tugas lebih sama atasan, berarti atasan percaya sama kita. Betul. Makanya kita harus bilang terima kasih dan kita lakuin sebaik mungkin, benar nggak? Betul. Jadi kalau saya lihat tadi kembali ke yang Mas Billy sampaikan ya, kepercayaan itu mahal harganya. Iya, betul kan Mas? Banget. Jadi ketika atas kita percaya bahwa kita diberikan tugas X gitu dan ya pasti dia juga ngukur gitu kan, bahwa dia sanggup apa enggak. Dan ketika tadi saya bilang itu kan mungkin saya sedikit klarifikasi juga ya. Ketika kita bilang jangan nolak kerjaan misalnya gitu ya. Tergantung pekerjaannya. Pekerjaan kalau misalnya ilegal itu saya kita tolak dong, nggak mungkin kita. Etika tadi tuh. Betul, balik ke etika tadi gitu. Jadi tapi ketika tadi kepercayaan tadi apa harganya dan jangan sia-siakan menurut saya sih. Tadi itu ibarat pintu ya jangan tutup pintu itu selama-lamanya. Mungkin banyak orang yang bilang, Mas Argo, saya baru dikasih kesempatan sama atasan lah, saya dipromosikan jabatan atau apapun lah gitu. Kalau dari segi duitnya dipromosikan jabatannya saya senang, saya suka. Tapi saya belum pede dikasih jabatan itu gitu. Kayak kalau yang saya tahu kan Mas Argo juga kan di BRI juga kan pindah-pindah divisi kan. Betul. Right? Nah, kemudian sebelum sekarang divisi jaringan kan belum pernah kan ada di sini kan. Jadi ada pengalaman baru di sana gitu. Exactly. Kan? Apa yang ngebuat Mas Argo pede untuk ditunjuk, dikasih kesempatan, kemudian backgroundnya nggak pernah di sini, kemudian berani ngambil jabatan ini. Sebenarnya kalau kita tarik kembali ya, mengapa sih kita pede dan tidak? Pede dan tidak itu adalah confidence. Confidence itu kenapa? Confidence itu adalah bahwa kita melawan urge kita. Kita biasanya yang kita takut itu apa sih? Karena kita tidak tahu, kita tidak biasa, dan kita tidak punya pengalaman gitu kan. Nah itu yang menjadi tolak kita sadari itu dulu, sehingga kita bisa melakukan perubahan-perubahan untuk bisa mengatasi kendala-kendala ini. Jadi ketika kita nggak tahu ya cari tahu. Ketika kita nggak pede, nah kita cari ilmu apa yang bisa buat kita pede. Kalau misalnya bidangnya baru nih, wah ini tadinya megang IT misalnya sekarang megang yang lain, katakanlah misalnya jaringan gitu ya.
ketemulah mentor-mentor, temulah orang-orang yang bisa membuat kamu pede. Bagaimana caranya biar bisa ngerti apa yang kamu lakukan, harus nge-grip nih istilahnya nih, harus nge-grip dan you know what to do in the new position. Sebenarnya itu sih. Jadi Dan dua hal itu. termasuk sampai dengan belajar ke timnya Mas Argo sendiri yang memang mungkin udah lebih lama di divisi jaringan gitu. Ya, kita tim, kita sadar bahwa kita anggota tim, kita sama-sama bergerak untuk satu tujuan yang sama, dan kita harus memanfaatkan. Dan kita sebagai leader itu harus bisa mengorkestrasikan different strengths ini ke dalam sebuah teamwork untuk mencapai value yang kita mau kejar. Sebenarnya itu sih, gitu. Oke. Mas Argo, ini kalau kita bahas bisa 10 episode ke depan ya, karena memang saya ngelihat yang memang ya unfortunately masih banyak anak-anak muda Indonesia yang punya mimpi besar tapi mungkin takut mengambil langkah pertama, mereka ngelimit dirinya sendiri. Tapi I really hope malam ini ngedengerin dari Mas Argo seseorang yang sosok yang benar-benar bukan cuma teori tapi there you go, Direktur Bank BRI termuda ya? Betul. Termuda kan? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Man, thank you so much udah mau berbagi. Terima kasih Sukses terus mengemban amanahnya tadi, akhlaknya tadi ya. Saya sampai catat loh di handphone. So anyway, thank you so much, sukses terus ya. Thank you so much. Alright, that's it perbincangan saya dengan Mbak Angki dan juga Mas Argo pada malam hari ini. Langsung ke Instagram saya, tulis di kolom komentarnya apa yang kalian pelajarin, dapetin kacamata dari Optik Says dan juga dua buah buku saya. Ya. Semua episode Unlock bisa ditonton di YouTube-nya Metro TV dan juga di YouTube-nya Billy Boon. Alright, until next month, be inspired, I'll see you on top. By the way, karena staf khusus Presiden Republik Indonesia ini harus manggilnya ibu ya berarti? Nggak usah lah, kan milenial. Oh milenial, iya benar. Staf khusus milenial untuk Bapak Presiden. Ini bener kan ya, kalau ini dicek ini bener ya. Direktur di Bank BRI ya? Betul, mudah-mudahan masih ya. Mudah-mudahan masih. Nah soalnya gini loh, bukankah kerja di bank direktur, kalau kerja boleh nih pakai jeans? Boleh. Sekarang malah kita lebih cair suasana gitu dengan cara apa? Dengan yang smart casual begitu. Metro TV